Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi lam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadal majlis. Alhamdulillah fi syihah wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa jama'atahu min yaumi hadza wa ila yaumin nahdah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailina, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Shadaqallahul adim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, segenap para alim ulama, para sepuh, para pini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ta'lim, majlis ta'lim, musholla al-ajhar, apa kabar semua? Alhamdulillah, moga-moga selalu diberikan sehat walafiat, diberikan kesempatan panjang umur dalam taat ibadah kita semua kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan ketua musholla, sesepuh kita, orang tua kita, Bapak Kiai Haji Abdul Muhdi Al-Ansori, serta Ibu Umi Hajah Maimunah dan juga sekeluarga. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur, putra putrinya jadi putra putri yang soleh dan solehah.
Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan jamaah juga Sersan Mayor Bapak Suparno, alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita semua. Kita doakan juga beliau sehat walafiat. MC kita Bapak Ustadz Indra juga sehat walafiat. Orang tua kita Bapak Slamet, alhamdulillah. Sebelahnya Pak Slamet siapa? Umar, Pak Umar, alhamdulillah. Sampingnya Pak Umar, Pak Bang Jeng, Bang Jakaria, alhamdulillah. Oh, yang punya NU ya, alhamdulillah. Nahdlatul Ulama, alhamdulillah. Oh, biasanya dibungkusin gitu ya. Insyaallah nanti malam Sabtu depan aja dah ya. Bil khusus juga yang sama-sama kita muliakan Ustadz Rahmat, Bapak Nawawi, Ustadz Mujiono, Bang Ali, alhamdulillah juga sehat walafiat insya Allah. Mas Panji juga sehat walafiat. Daeng, apa kabar Daeng? Alhamdulillah. Oh masih seperti yang dulu. Masih seperti yang dulu. Lagunya gimana? Aku masih seperti yang dulu menunggumu. Bapak Ustadz Bukhari juga yang sama-sama kita muliakan, sesepuh majlis ataupun Masjid Jami Rofiul Ala, Bapak Sauri, alhamdulillah sehat ya. Mas Joko juga yang saya hormati. Seluruhnya yang hadir, ibu-ibu serta bunda-bunda yang seluruhnya yang hadir, mudah-mudahan kita termaktub dalam deretan calon ahli surga. Alhamdulillah kita bisa kumpul bersama di Majelis Ta'lim Al-Azhar dalam rangka kajian kita taklim setiap Jumat malam Sabtu. Ke Keranji, ayo ke Keranji. Dari Keranji langsung ke Ciledug. Ngaji, ayo kita ngaji. Insyaallah habis ngaji kita makan nasi uduk. Mudah-mudahan berkah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita makan nasi uduk kita ngaji dulu ya. Iya. Enggak usah lama-lama ngaji nama. Iya. Insyaallah yang penting mah kumpul-kumpulnya. Sebab kata Nabi yusyarun nasu ma'aman ahabba ilaihi. Nanti manusia itu bakal dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Kalau waktu hidup kita senang kumpul hadir di majelis ilmu, nanti di akhirat juga bakal kumpul-kumpul dengan orang yang senang kumpul hadir di majelis ilmu. Itu hadis. Makanya seminggu sekali lah kita ngaji ya, insya. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kemarin kita bicara tentang masalah bagaimana orang bertawassul dengan yang namanya amal soleh. Kemarin sudah diceritakan tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua, terjebak di dalam gua. Ini tergantung daripada niat. Karena definisi atau bukan definisi. Karena kaidah usul fikih mengatakan al-umur bimaqasidiha. Perkara itu tergantung maksud dan tujuannya. Kalau hadisnya innamal a'malu bini. Maka nanti di akhirat itu para jamaah yang dimuliakan Allah, seseorang itu bakal berbeda-beda karena berbeda-bedanya niat. Maka dalam ibadah kita doanya begini, Allahumma rzuqnal ikhlas wa husnan niyat. Ya Allah, berikan kepadaku ketulusan, keikhlasan, wa husnan niyat, dan juga bagusnya niat. Insya. Di dalam setiap amal itu kita mintanya begitu, ya Allah, berikan ketulusan, keikhlasan, juga baiknya niat. Karena apa? Kata Nabi, kam min a'malid dunya yasiru min a'malil akhirah bihusnin niyat.
banyak perkara-perkara dunia, tapi perkara-perkara dunia itu jadi perkara-perkara akhirat bihusni niat, karena baiknya niat. Alhamdulillah. Macam kita bekerja, berangkat pagi pulang sore, niatnya lillahi ta'ala, menjalankan perintah Allah. Mencari nafkah itu adalah perintah Allah untuk membiayai keluarga, anak istri kita di rumah, itu juga bagian daripada perintah Allah. Maka niscaya keluar dari rumahnya, bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil adim. Maka walaupun kelihatan perkara dunia, tapi itu nanti bakal jadi perkara akhirat karena baiknya niat. Tapi sebaliknya, wa kam min amalil akhirah yasiru min amalid dunya bisu'in niat. Banyak perkara-perkara akhirat tapi jadi sampah dunia semata, bisu'in niat, karena jeleknya niat. Betul apa betul? Banyak perkara-perkara akhirat tapi hanya sekedar jadi sampah dunia semata karena jeleknya. Maka niatkan lillahi ta'ala. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, selesai bicara tentang masalah niat, kemudian tahap yang kedua untuk dapat riyadus sholihin, taman-taman orang yang soleh di dalam surga itu, pertama luruskan niat, yang kedua taubat. Apa? Taubat. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kata taubat itu diambil dari kata taba, yatubu taubatan. Artinya bimakna roja'a yarji'u ruju'an, kembali. Jadi taubat itu secara harfiah artinya kembali ke jalan yang benar. Setelah sekian lama terseok-seok di dalam kesesatan, maka kemudian kita kembali kepada perintah Allah, perintah Rasulullah, mencari jalan yang benar, yang sesuai dengan ajaran syariat, ajaran agama Islam. Itu namanya taubat. Kalimatnya istighfar. Jadi perilakunya taubat, caranya dengan istighfar. Istighfar mah minta ampunan. Beda. Jadi antara taubat dan istighfar. Taubat itu perilaku, berhentinya perilaku buruk kepada kembali perilaku yang baik, itu namanya taubat. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, qalal ulama'u, ulama berkata at-taubatu wajibatun min kulli dzanbin. Hukumnya bertaubat itu hukumnya wajib, min kulli dzanbin, dari setiap dosa-dosa. Masya Allah. Jadi wajib hukumnya bertaubat. Nah, dosa itu ada dua. Yang pertama ada dosa yang kaitannya dengan Allah. Yang kedua ada dosa yang kaitannya dengan sesama alam sekitar, lingkungan. Nah, itu para jamaah yang dimuliakan Allah, ada dosanya juga. Bukan hanya dengan sesama, sama kucing juga bisa jadi apa? Dosa. Tibang kucing ngambil ikan, tibang ngambil ikannya palanya doang. Itu kucing sampai diuber-uber, Pak. Ketemu digetok pakai gagang sapi. Aduh, ngejerit itu kucing. Wah.
Wow. Itu kucing. Saya tanya dosa enggak? Dosa enggak? Itu kan ngambil ikan, Ustaz. Dosa. Makanya para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kata Nabi, perkara yang kurang dari dalam dirimu, entah itu dimakan, itu burung-burung ataupun hilang dari dalam dirimu karena diambil orang, fa innahu shadaqatun, itu akan menjadi bagian daripada sedekah. Kita punya sawah umpamanya, padi kita dimakan burung-burung, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala-pahala butiran-butiran padi yang dimakan oleh burung itu. Akan tetapi Allah menjadikannya bagian daripada pahala-pahala sedekah kita. Tuh. Makanya jangan terlalu sadis sama burung-burung. Sampai pakai gecerekan orang-orangan di mana-mana. Ya enggak apa-apa. Ya kan Pak Ustadz, kalau dibiarkan itu habislah dimakan burung. Ya, artinya jangan sampai terlalu. Betul apa betul? Karena mereka juga perlu makan. Perlu makan. Perlu makan. Sebab itu namanya siklus kehidupan. Siklus kehidupan. Kita makan dari pohon-pohonan, pohon-pohonan juga makan dari apa yang diserap oleh, kemudian pohon-pohonan juga dimakan oleh binatang, binatangnya dimakan oleh manusia. Betul apa betul? Itu siklus kehidupan. Biar berputar. Kita punya mangga di depan rumah. Mangga yang paling enak itu mangga apa namanya? Harum manis. Apa Darmayu? Darmayu. Cimana lagi itu nggak ada lagi emang. Waduh. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, di depan rumah itu kita bikin nanam pohon mangga, buah perdana. Kalau perdana makan dibungkusin pakai plastik kresek. Betul apa betul? Baru ada 5 biji, udah gede-gede itu. Icip-icip. Ntar kalau udah agak mengkelan, udah agak matengan saya ambil. Besok mau diambil malam-malamnya. Makan codot. Umpamanya, nyesel nggak kira-kira? Ya nyesel sih wajar lah. Betul apa betul? Tapi jangan salah, itu juga bagian daripada sedekah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi dosa itu ada yang hubungannya dengan haqqullah, hubungan kita dengan Allah. Ada juga dosa yang hubungannya dengan sesama alam sekitar, dengan pohon-pohonan, dengan tumbuh-tumbuhan, bisa jadi dosa. Kemudian fa in kanal maksiatu bainal abdi wa bainallah, maka kalaulah maksiat itu antara hamba wa bainallah, dan antara Allah, antara seorang hamba dan dengan Allah, la tata'allaqu bihaqqi adamin, tidak ada kaitannya dengan hak manusia. Mutlak hubungan kita dengan siapa? Dengan Allah. Ninggalin sholat, dosa sama siapa? Sama Allah. Gak pernah baca Quran, dosa sama siapa? Bulan suci Ramadan orang lain puasa, kita mah ngudut, ngopi, udut deui. Padahal bulan puasa. Dosa enggak? Dosanya kepada siapa? Dosanya kepada Allah. Sudah mampu mengeluarkan zakat, tapi enggan juga mengeluarkan zakat, itu hakikatnya dosa sama Allah. Sudah kaya raya, udah hartanya banyak, bro di juru, bro di pantong, alaya di tengah imah, si jabrik aya di pipir, si jamrong aya di kolong, lubak libu kulepokeun.
udah nisab untuk bisa berangkat haji, tapi dinanti entar aja. Dosa enggak? Dosa kepada Allah. Yaitu, nah bagaimana dosa kita kepada Allah? Maka syaratnya 3. Yang pertama ayyuqli'a 'anil maksiat. Syaratnya taubat yang pertama berhenti daripada maksiat. Berhenti. Kalau biasa ninggalin sholat, berhenti. Berarti apanya? Meninggalkan sholatnya, bukan berhenti sholat. Berhenti meninggalkan sholat. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua ayyandama ala fi'liha, menyesali dengan meninggalkannya sholat itu ada rasa penyesalan. Tuh kita bertaubat kudu begitu. Dan yang ketiga ayyazima alla yauda ilaiha abadan, dan tidak akan mengulang kembali. Itu namanya taubat. Kalau hubungan dosanya dengan siapa? Dengan Allah. Nah, lalu bagaimana kalau hubungan dosa dengan manusia? Syaratnya, kalau tadi hubungan dosa dengan Allah ada 3, kalau hubungan dosa dengan manusia itu ada 4, yaitu wa ayyabara'a min haqqi sahibiha, minta dilepaskan, minta dihalalkan daripada orang yang pernah kita dolimi. Nah itu, jadi ada seperti fa in kana malan aw nawahu rodahu ilaihi, andai kata kita pernah mendolimi dia, mengambil hartanya, maka kalau kita niat bertaubat, kembalikan itu hartanya. Wa in kanat hatfa qad fi wana wa hukmakahu minhu aw talaba afahu, ataupun pernah menuding tidak baik, menuduh zina kepada orang yang baik, maka para jamaah yang dimuliakan Allah, selain daripada berhenti daripada maksiat itu, nyesel daripada maksiat itu, mengulangi niat tidak akan mengulangi daripada dosa-dosa itu, kemudian kita minta maaf. Minta maaf. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, wa in kanat ghibatan istahallaha minha, wa in kanat ghibatan istahallahu minha. Kemudian kalau kita pernah menggibah, pernah apa? Gibah itu apa? Iya. Gibah itu dari kata goib, orangnya nggak ada, kita omongin goibah, gibah. Itu goib itu nggak ada. Maksudnya menceritakan aibnya orang padahal orangnya tidak ada. Itu namanya ghibah. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana kalau kita pernah menggibah orang tersebut? Ya kalau memang ada orangnya, kita buru-buru minta maaf, minta halal. Tapi umpamanya orangnya nggak ada, Pak Ustadz, bagaimana? Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, cukup kita bacakan istighfar untuknya. Maka kenapa kita dianjurkan membaca doa Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ya Allah ampuni, Allahumma gfir, ya Allah ampuni, lil mu'minina wal mu'minat, orang-orang mukmin, orang mukminat, muslimin, muslimat. Kenapa? Ditakutkan para jamaah yang dimuliakan Allah, satu dengan yang lain kita ada sangkutan dosa yang sifatnya hakul ada, dari tutur kata yang membuat dia sakit hati, yang kemudian tidak menerima, jadi dosa. Maka ketika kita Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, itu sebagai penutup daripada kekurangan-kekurangan dosa-dosa kita terhadap orang lain. Makanya agama mengajarkan kayak begitu.
Jadi para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi umpamanya kita nggak keburu ke rumahnya, digibah, diceritain. Nah kata Nabi, kafaratun manik tabathu antas taghfirulahu. Kiparatnya orang yang sudah menggibah saudaranya itu adalah antas taghfirulahu, memintakan ampunan dosa-dosanya. Ya Allah, ampuni si fulan. Kalau kemarin saya pernah menggibahnya, sekarang ampuni segala dosa kehilafannya gitu. Itu untuk apa? Menutupi ataupun taubatnya dosa terhadap sesama. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pertama, dalilnya kita bertaubat itu dalam Al-Qur'an surat Nuh ayat 10. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursir lisama alaikum midrara. Ini jamaah yang dimuliakan Allah dalam surat Nuh ayat berapa itu? Ayat 10 ya. Ini kisahnya bahwasanya yang namanya istighfar, Nabi Nuh alaihi salam mengatakan kepada kaum-kaumnya, istaghfiru rabbakum, istighfarlah kalian semua. Karena kita tahu sebelum ayat ini diturunkan, kata Nabi Nuh, inni da'autu qaumi lailan wa nahar. Aku ajak itu kaum untuk menyembah kepada Allah. Aku ajak itu kaum untuk mentauhidkan kepada Allah. Siang dan malam aku ajak mereka. Akan tetapi setiap kali aku mengajak mereka, mereka bukannya ikut kepadaku, akan tetapi mereka semakin jauh dari. Berapa lama Nabi Nuh dakwah kepada kaumnya itu berapa? 950 tahun. Berapa? 950 tahun. Berarti usianya lebih. Kira-kira 1000 tahunan umurnya Nabi Nuh alaihissalam. 1000 tahun. Memang nabi-nabi yang dulu itu, Nabi Adam itu kurang lebih 900 tahun. Nabi Nuh 1000 tahun. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam 158 tahun usia. Berapa? Sebab Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu usia 80 tahun baru punya anak Ismail. Rabbi habli minas. Itu doanya, doa Nabi Ibrahim itu usia 80 tahun. Sama dengan halnya Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam, udah pada tua-tua belum punya apa? Punya anak. Ya ain sad idnada wadkur rabbaka abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyyan qala rabbi inni wahnal abdu minni wasta'ala rasu syaiban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam usia sudah renta juga belum dikurunai anak. Sampai rambutnya wasta'ala rasu syaiban, rambutnya sudah beruban. Udah apa namanya? Udah menyala. Iya betul Pak. Kata Nabi as-syaibah nurul Islam. Uban itu adalah cahaya daripada keislaman seseorang. Artinya tanda kedewasaan seseorang. Maka para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika jadi ngomong uban enggak apa-apa. Jangan tersinggung. Nah, Nabi melarang kalau yang sudah beruban kemudian kita semir dengan warna-warna apa? Hitam. Haram tuh. Enggak usah, jangan usah samar semir. Kalau mau semirlah dengan warna
Tapi kalau sudah lewat SMA namanya maha siswa. Itu begitu. Jadi pakai maha. Jadi Allah itu Ghaffar, maha pengampun. Sekecil apapun, sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, jangan pernah berhenti, jangan pernah berputus asa daripada rahmatnya Allah. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, apa manfaat daripada istighfar? Ini dulu di zaman sahabat yang paling pintar itu adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik, seorang sahabat ini pernah didatangi oleh 3 orang. Yang pertama, orang pertama itu datang kepada Anas bin Malik, "Tuan, saya ini punya kebunnya kebun kurma, tapi lama sekali enggak turun hujan. Makanya kebun kurma saya ini garing, kering, rontak, banyak yang mati. Barangkali Tuan, Syekh punya wiridan, punya zikir, apa yang harus lakukan? Saya harus lakukan." Kata Anas bin Malik, istighfar. Coba banyakin istighfar. Berbanyak istighfar. Lalu datang lagi orang yang kedua. "Tuan, saya ini rumah tangga udah lama Tuan, sudah puluhan tahun, tapi saya belum dikaruniai anak. Belum juga punya anak, saya kepengen punya anak. Barangkali Tuhan punya wiridan, punya zikirannya, apa yang saya harus lakukan Tuan?" Kata Anas bin Malik, apa? Istighfar. Cobalah istighfar. Kemudian yang ketiga, ada orang yang mengeluh tentang ekonomi. "Tuan, saya ini usaha kemana-mana, tapi kayaknya itu rezeki bukan semakin mendekat, tapi semakin jauh. Saya kok gak sama dengan sahabat-sahabat yang lain. Kalau sahabat-sahabat yang lain itu sukses-sukses semuanya. Coba barangkali apa yang harus lakukan?" Kata Anas bin Malik, istighfar. Apa? Istighfar. Kata Anas bin Malik, istighfar. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka di dalam Al-Quran ada ya, dalam Al-Quran surat Nuh, kelanjutan. 3 orang tersebut kemudian para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah ketemu. Orang tersebut, 3 orang tersebut. Kata orang yang pertama, "Kamu tadi datang ke Anas bin Malik." "Iya." "Keluhan kamu apa?" "Saya punya pohon kurma, punya kebun kurma, tapi lama gak hujan. Saya supaya Allah secepatnya menurunkan hujan." "Lalu apa yang diajarkannya?" "Saya suruh istighfar." "Loh, kamu apa?" "Saya udah lama bertahun-tahun gak punya anak, saya kepengen punya anak." Terus kata Anas bin Malik, "Suruh apa?" "Istighfar." "Kalau kamu?" "Saya ekonomi saya susah, saya kepengen usaha saya lancar, diberikan kemudahan jalan usaha yang lancar." "Terus dikasih apa?" "Istighfar." Nah, 3 orang tersebut lalu saling berkata, "Oh sama ya istighfar. Jangan-jangan ilmunya cetek nih. Kamu istighfar, pengen punya anak, istighfar, pengen turun hujan, istighfar, pengen jalan usaha rezeki jalan, istighfar. Nggak bener nih kiai ini." Akhirnya para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketiga orang tersebut datang kepada siapa tadi? Datang kepada Anas bin Malik. Kata yang 3 orang tersebut, "Tuan, saya punya masalah yang berbeda-beda. Kawan saya
Malik membacakan ayat ini, surah Nuh ayat 10 dan juga ayat 11. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata, kata Nabi Nuh, istaghfiru, mintalah kamu ampunan, istighfarlah kalian semua kepada Tuhan kalian semua. Innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Nah, jawabannya di 11-12. Yursilis samaa alaikum midrara. Yang pertama, dengan sering-seringnya kalian beristighfar, meminta ampun kepada Allah atas setiap dosa-dosa yang dilakukan, maka faidah daripada istighfar itu yursilis samaa alaikum midrara, Allah akan menurunkan hujan-hujan yang amat sangat deras. Maka sholat istisqa di antara wiridannya adalah memperbanyak istighfar. Coba kita rame-rame istighfar, besok juga punya. Yang kedua, wa yumdidukum bi amwalin, akan mempermudah kalian semua bi amwalin, dengan harta kalian semua. Cobalah istighfar. Jadi kalau usaha mengalami stagnan, macet, mentok sana mentok sini, kalau film Dono Indro, maju kena, mundur kena, depan perempuan, belakangnya juga perempuan, itu mah ini mah depan salah, belakang salah, kesana sini. Cobalah. Jadi istighfar. Yang kedua, wabanin, kalau kepengen punya anak keturunan juga perbanyak istighfar. Wa yaj'alakum jannatin, dan Allah akan menjadikan untuk kalian semua jannatin, kebun-kebun. Wa yaj'alakum anhara, Allah akan menjadikan kalian semua anhara, sungai-sungai. Jadi kalau pengen subur, makmur negeri kita, Laut Binawi, syaratnya adalah istighfar. Insya Allah. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dikit lagi ya. Nasinya udah siap ya? Udah. Dari Ciledug langsung ke Kampung Sumur, yang makan nasi uduk mudah-mudahan panjang umur. Bisa ngajar masih ingat nasi uduk. Nah, hadisnya satu aja, hadisnya aja. Jadi bab istighfar. Kata Nabi, wallah, demi Allah, ini sesungguhnya aku la astagfirullah, aku beristighfar kepada Allah. Pakai lam tidak. La astagfirullah, demi Allah aku beristighfar kepada Allah. Sungguh aku beristighfar kepada Allah. Wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepadanya. Bil yaumi, dalam sehari, aktsara min sab'ina marratan, lebih daripada 70 tahun. Nih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana bertaubat, bagaimana beristighfar, itu lebih daripada 70 kali dalam sehari. Padahal jaminan Allah bagaimana? Inna fatahna laka fatham
jaminan dari Allah, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Allah sudah ampuni dosa-dosanya Nabi yang lalu ataupun dosa yang akan. Kalau kita belum ada, kita mau ada jaminan dari Allah. Kayaknya kalau kita sudah dapat jaminan dosa-dosa kita diampuni, kayaknya sholat juga berhenti. Istirahat. Orang-orang jamin. Tapi Nabi tidak begitu. Dosanya Nabi itu sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang. Tapi Nabi tidak pernah berhenti. Lebih daripada 70 kali dia beristighfar. Ini apa artinya? Mengajarkan kepada kita, padahal Nabi orang mulia yang dimuliakan oleh Allah dan yang maha mulia, tapi istighfarnya tidak pernah berhenti. Ini sebagai tamsil ibrah, gambaran kepada kita semua. Insya Allah. Maka para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, nanti dalam hadis yang lain, man laziman istighfar ja'alallahu min kulli dhaiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang melazimkan istighfar, memperbanyak istighfar, bentar-bentar astagfirullahaladzim, ingat akan dosa-dosanya. Man laziman istighfar ja'alallahu min kulli dhaiqin makhraja. Allah bakal memberikan solusi daripada setiap kesulitan. Itu jadi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bakal berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka. Terus ya, ini solusinya dengan istighfar. Jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa taubatan qabla al-maut